Halo semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan bahas regresi linear berganda multivariat. Kita ambil materi ini dari buku multivariatnya Ranser. Ya. Oke, bahwa perbedaan yang mendasar antara regresi berganda biasa dan regresi berganda multivariat adalah terletak pada banyaknya variabel respon atau banyak variabel dependent. Ya. Uh, untuk variabel independennya kita gunakan notasi X. Di sini ada sebanyak Q variabel independen dan ada sebanyak P variabel dependen. Dengan notasi matriks kita bisa menyusun pengamatan atau respon itu dalam bentuk seperti ini, di mana barisnya menunjukkan banyaknya amatan, sedangkan kolomnya menunjukkan banyaknya variabel amatan. Ya. Oke. Untuk matriks rancangannya kita notasikan seperti ini, ya, atau matriks X. Biasanya kolom pertama, kalau kita menggunakan model itu dengan konstanta, kita punya vektor 1 semuanya di sini. Kemudian ini sebanyak n ya. Kemudian untuk variabel pertama, kedua sampai ke Q-nya, ya, ubah bebas pertama, kedua sampai ke Q-nya ini juga ada sebanyak n. Sekali lagi, bahwa matriks X ini tetap dari sampel ke sampel. Oke, karena banyaknya respon itu ada sebanyak P, maka koefisien regresinya juga ada sebanyak P, ya. Nah, jadi sebanyak variabel dependen yang kita pakai. Dengan analogi yang sama pada model univariat, pada model multivariat ini, ya, kalau biasanya dalam univariat kita menggunakan vektor beta, ini bukan vektor beta lagi, tapi matriks B, ya. Sedangkan di sini bukan vektor epsilon, tapi matriks epsilon besar, ya, matriks kesalahan, ya. Oke, sehingga kita punya vektor Y ini ukurannya N kali P. Vektor X sendiri, N, banyaknya pengamatan, kali Q plus 1. Q adalah banyaknya variabel X plus 1 untuk konstantanya. B-nya juga demikian, ukurannya Q plus 1 kali P. Ya. Masing-masing variabel respon ada sebanyak Q plus 1 parameter regresi. Ya. Oh, ini bukan epsilon tapi psi ya. Psi huruf besarnya psi ya. Psi yang diadopsi karena ini mirip dengan epsilon ya. Huruf epsilon. Psi besar. Oke. Secara analogi juga bahwa dengan analisis regresi multivariat ini mirip dengan analisis regresi univariat ya. Hanya ada tambahan beberapa asumsi yang kira-kira bisa merupakan modifikasi dari regresi linear multivariat, ya, univariat. Jadi nilai harapan dari matriks Y ini bukan vektor lagi, tapi matriks Y sama dengan matriks X kali matriks B. Atau nilai harapan dari matriks psi ini sama dengan matriks 0. Matriks yang anggotanya semuanya bernilai 0. Kovarian YI, ini I dari 1 sampai N, artinya untuk tiap amatan, ya, itu sama dengan sigma antar amatan. Kovarian YI dan YJ ini tidak berkorelasi. Okay. Mungkin untuk diskusi kita bisa menggunakan regresi linear berganda multivariat ini ke dalam bentuk regresi model multivariat yang dinyatakan di sini dalam persamaan 146 ya, kalau menggunakan bukunya Ranser, atau
ekspresikan ulang seperti atau analog dengan regresi linear berganda biasa. Jadi ini divektorisasi, jadi matriks Y tadi divektorisasi disusun dalam bentuk vektor dari atas ke bawah. Jadi ya ukuran ini ya menjadi n kali p ya kali 1 ya. Jadi ini bentuk vektorisasi sehingga kita punya model regresi mirip seperti regresi linear berganda biasa ya. Oke, vektorisasi. Dalam hal estimasi maka analog dengan regresi linear berganda biasa, maka penduga bukan vektor beta tapi penduga matriks B itu sama dengan X transpos X inverse kali X transpos Y. Sama, hanya ukurannya saja yang berbeda. Kita sebut bahwa matriks beta topi ini adalah penduga kuadrat terkecil dari B. Penduga kuadrat terkecil dari matriks B. Karena ini diturunkan dengan meminimisasi matriks E, matriks error, ya. Analog dengan sum square error ya. Ini mirip ya. Jadi meminimisasi ini bentuk kuadratik ini. Karena Xi itu adalah penduga atau sebagai matriks dari error. Ini penduga error ya, penduga error. Jadi penduga error itu nilai yang sebenarnya dikurangi nilai dugaannya, errornya ya. Dengan cara meminimalisasi itu. Nah, mari kita lihat teladan bagaimana menganalisis setidaknya hingga sampai mencari persamaan regresi linear berganda multivariatnya dan sedikit menganalisis apakah dengan menggunakan 4 statistik yang biasanya dipakai dalam univariat seperti Wilks, Lollet-Hotelling, Pillai, dan Roy. Oke. Di sini variabel bebasnya ada 3, yaitu X1 temperatur, X2 konsentrasi, dan X3 waktu, yaitu suatu percobaan yang di sini datanya diperoleh dari Box dan Joule pada tahun 55, yaitu suatu percobaan terencana yang menggunakan reaksi kimia yang ada di tabel 10.1 belakangan ini. Sedangkan Y-nya, jadi ini variabel independennya. Variabel dependennya juga ada 3 di sini. Yang pertama, persentase bahan awal yang tidak berubah dengan adanya reaksi tersebut. Yang kedua, persentase bahan yang terkonversi menjadi produk yang diinginkan atau yang diharapkan. Dan yang ketiga, persentase unwanted byproduct, kira-kira persentase yang menjadi limbah atau bahan yang tidak diinginkan. Ini datanya ada pengamatannya ada 19. Jadi masing-masing pengamatan ini diamati untuk semua data baik variabel input atau variabel independen di sini X1, X2, X3 sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dan di 1, 2, 3-nya juga dijelaskan sebelumnya. Nah, oke. Sekarang kita bahas dulu bagaimana sifat-sifat estimator atau penduga least square beta topi ini. Yang pertama, bahwa penduga beta topi ini tidak bias. Karena kita bisa tunjukkan bahwa nilai harapan beta topi ini sama dengan B. Yang kedua, bahwa semua beta JK ya, dalam matriks B topi ini tidak berkorelasi. Ya. Yang ketiga, bahwa estimator atau penduga least square beta JK ini yang ada dalam matriks B tersebut memiliki varian yang minimum di antara semua estimator atau penduga tak bias yang linear sifatnya. Itu sifat-sifatnya. Oke. Nah, ini kalau dinotasikan dengan menggunakan perkalian Kronecker, maka beta topi bintang itu sama dengan ini. Jadi perkalian Kronecker antara
matriks identitas berukuran P dengan P. P kenapa? Karena variabel responnya ada sebanyak P. Ya. X transpose X inverse kali X transpose. Ini vektorisasi dari Y. Oke. Yang keempat, kovarian antar elemen dari beta topi itu dapat dikarakterisasi, dapat dijadikan dengan menggunakan bentuk alternatif dari model regresi multivariat yang ada dalam persamaan 1047. Jadi, kovarian estimator dari beta bintang ini adalah sigma sebagaimana dijelaskan di awal tadi, kali ini perkiraan Kronecker ya, X transpose X inverse. Oke. Nah, varian dan kovarian dalam matriks ini dapat digunakan untuk menghitung standar error untuk masing-masing slope beta topi secara parsial, ya, atau kombinasi linier dalam bentuk A transpose beta topi. Oke. Nah, bagaimana kita ingin menguji apakah variabel-variabel X1, X2, X3 tadi secara bersama-sama mempengaruhi Y1, Y2, Y1, Y2, Y3 secara berbarengan juga. Itu sama halnya kalau kita ingin menguji, jadi kalau matriks B ini dipartisi, ini bagian konstantanya. Jadi yang bukan konstanta ini kan yang berkaitan dengan variabel X1 sampai Xk. Jadi kita ingin menguji apakah B1 ini sama dengan matriks 0 apa enggak. Yang setara artinya dengan menguji apakah secara bersama-sama variabel X1, X2, X3 itu mempengaruhi respon Y1, Y2, Y3 atau tidak. Kalau hipotesis 0 diterima, maka berapapun nilai parameter di sini, berapapun nilai X-nya tidak akan mempengaruhi Y dalam bentuk multivariat ya. Oke. Jadi ada beberapa statistik yang bisa digunakan untuk menguji hipotesis ini. Di antaranya adalah apa yang disebut dengan Wilks lambda di sini. Wilks lambda. Statistiknya merupakan rasio dari determinan matriks E atau matriks error dibagi determinan matriks E plus matriks H. H itu yang dihipotesiskan. Jadi yang dihipotesiskan di sini adalah B1 sama dengan 0 ini, matriks 0 ya. Nah, dengan demikian kalau kita cari bahwa error itu adalah nilai, ini bentuk kuadratik ya, nilai yang sesungguhnya dikurangi taksirannya dalam notasi matriks ya. Oke, dikurangi taksirannya. Nah, ini selisih antara nilai sesungguhnya dikurangi taksirannya. Sedangkan yang di bawah ini, itu nilai Y transpose Y, ya, matriks jumlah hasil kali atau jumlah kuadrat di sini. Saya sebut saja karena jumlah kuadrat itu bentuk khusus dari jumlah hasil kali, maka ini matriks hasil kali, ya, jumlah hasil kali, ya, dikurangi n Y rata-rata transpose. Ini adalah vektor dari masing-masing X-nya itu. Masing-masing variabel X-nya itu rata-ratanya berapa. Kalau ada key, berarti ini key kali 1. Ini key kali 1, ini 1 kali key. Oke. Nah, statistik ini berdistribusi lambda dengan parameter P, Q, N minus Q minus 1. Ya. Bila mana hipotesis nolnya benar. Hipotesis nolnya mengatakan B1 ini sama dengan matriks 0. Ya. P-nya apa? P-nya adalah banyaknya variabel Y. Q-nya banyaknya variabel X. N-nya banyak sampel. Ya kan? Jadi kita akan tolak hipotesis 0 apabila nilai lambda itu lebih kecil dari nilai tabelnya. Kenapa? Ya, errornya semakin kecil.
artinya rasio ini semakin kecil. Artinya errornya semakin kecil. Ya, nah, jadi gitu. Nah, oke. Cara lain dalam menghitung ekspresi Wix lambda itu adalah pertama kita harus mencari dulu nilai-nilai eigen. Nilai-nilai eigen dari matriks inverse E yang dikalikan dengan H, di mana E dan H-nya adalah seperti itu. Jadi E-nya ini E-nya matriks E-nya, Y transpos Y dikurang matriks beta transpos, matriks X transpos, matriks Y. H-nya dari mana? Nah, kalau ini matriks E plus H, ini matriks E ya kurangi saja, kita akan dapatkan matriks H. Oke, nah dan lambdanya akan sama dengan, nah, jadi kalau di sana akan menghasilkan lambdanya sebanyak S, lambda ini merupakan perkalian dari 1 dibagi 1 plus lambda I. Ingat, lambda I itu, lambda 1, lambda 2, sampai lambda S itu adalah nilai-nilai eigen yang biasanya diurutkan dari yang terbesar hingga terkecil. S-nya apa? S-nya itu mana yang lebih kecil antara P dan Q. Jadi, pasti ini mana yang lebih kecil. Nanti kalau P-nya 2, Q-nya 3, ya 2. Atau sebaliknya. Ya. Kalau P-nya 2, kalau P-nya 3, ini Q2. Jadi, mana yang lebih kecil antara P dan Q. Oke? Nah, Wix lambda juga bisa dinyatakan dalam bentuk notasi ini. Rasio dari determinan matriks S dibagi dengan perkalian determinan masing-masing S XX nih, matriks varian kovarian dari pengubah independen, ini dari pengubah dependen, ya. Oke, matriks partisi S-nya bisa dilihat seperti ini. Ini S secara keseluruhan, gabungan ya. Ini YY, XX, YX, XY. Nah, partisinya mengikuti ukuran X dan Y. Ya. Kita juga bisa menggunakan statistik Roy. Statistik Roy itu sekali lagi dari matriks inverse E kali matriks H ini kita dapatkan berapa nilai eigen terbesarnya. Nah, kalau nilai eigen terbesar tersebut adalah lambda 1, theta merupakan hasil bagi antara lambda 1 dibagi 1 plus lambda 1. Ya, gitu. Sekali lagi, S-nya minimum dari PQ, M-nya setengah dari selisih harga mutlak Q min P. Q dikurang P, ya. Harga mutlaknya dikurang 1, ya. Kemudian N-nya setengah kali N dikurang Q dikurang P dikurang 2, ya. Oke. Ada tabelnya ini. Ada tabelnya, tabel A10 di bukunya Renser, ya. Nah, hipotesis 0 ditolak apabila theta lebih besar dari theta 0. Sorry, theta alfa, tergantung alfanya berapa, ya. Oke, di eksak. Jadi nilai sebenarnya dari statistik Roy ini bisa dilihat di tabel A10 ya, tabel A10. Atau bisa diperoleh dengan cara pendekatan yang disebutkan pada section 1024 bukunya Renser. Nah, yang dua terakhir, statistik Pillai itu menggunakan jumlah dari lambda I dibagi 1 plus lambda I. Ada lagi statistik namanya Loley-Hotelling. Loley-Hotelling ini menggunakan jumlah dari statistik lambda I, atau di sini adalah nilai eigen. Nah, karena ini jumlah dari nilai eigen, sama aja dengan trace dari inverse dari matriks E yang dikalikan dengan matriks H ini. Oke. Mungkin kita lihat bagaimana teladan tersebut kalau kita olah dengan Microsoft Excel. Ya. Nah, datanya tadi kita susun seperti ini, ya. Susun seperti ini. Di sini adalah matriks responnya, matriks Y-nya. Ini saya tambahkan vektor X0 namanya yang nilainya semuanya 1. Dan di sini adalah matriks X sebagaimana
X1, X2, X3 dijelaskan itu adalah temperatur, konsentrasi, dan waktu. Penjelasan Y1, Y2, Y3 ada di sini. Ya. Pertama, kita cari matriks X transpose X-nya. X transpose X adalah, jadi kalau yang disebut matriks X adalah ini, matriks X ya. Ini matriks X, ini matriks X ya. Saya beri nama di sini, matriks X itu. Matriks X ya, matriks X. Nah, kemudian di sini matriks Y. Jadi itu adalah matriks X dan matriks Y. Nggak bingung? Nah, oke. Nah, kita mesti cari X transpose X-nya. Tadi nggak saya beri nama, jadi harus pakai referensi sel dari sel berapa ke sel berapa yang digunakan. Oke. Jadi kalau kita tekan F2 begini, maka akan muncul yang kita gunakan adalah data yang itu ya. Yang berikutnya ini pasti 4x4 karena kolomnya 4 ya. Yang berikutnya matriks X transpose Y. Kalau biasanya dalam univariate kita vektor X transpose Y, kita di sini menggunakan matriks X transpose Y ya. Nah, ini merupakan hasil kali matriks X ini yang ditransposkan dengan matriks Y. Ya. Kemudian atas dasar itu kita bisa mencari, matriks beta, matriks B, di mana sebetulnya ini adalah vektor beta untuk Y1, ini vektor beta untuk Y2, ini vektor beta untuk Y3, ya. Ini X transpose Y1, X transpose Y2, X transpose Y3. Oke? Nah, dengan demikian kita peroleh matriks ini ya. Dengan cara inverse dari matriks X transpose X ini dikalikan dengan matriks X transpose Y. Nah, ya, kalau kita lihat di sini, nah, F2. Nah, yang biru ini matriks itu, yang hijau ini matriks ini, ya. Sudah tahu kan caranya menggunakan pengoperasikan matriks dengan Microsoft Excel? Nah, saya kira kalau enggak, nanti tolong pelajari. Nah, ini persamaannya. Jadi, samaannya ya sesuai dengan nomor ini, ya. Sesuai dengan ini. Ini untuk Y1, untuk Y2, untuk Y3 ya. Nah, jadi Y1-nya persamaannya ini, Y2-nya persamaannya, Y3-nya persamaannya ini. Oke. Nah, kita lanjutkan analisisnya. Kita misalnya ingin mengetahui apakah benar X1, X2, X3 ini secara bersama-sama mempengaruhi Y1, Y2, Y3 apa enggak. Oke. Langkah berikutnya, kita cari matriks X transpose Y dulu. Y transpose Y. Y transpose Y sama aja. Jadi yang digunakan hanya matriks yang kuning ini. Oke. Ini matriks Y transpose Y. Kemudian ini taksirannya. Ini taksirannya. Matriks B transpose kali X transpose Y. Artinya, kita kalikan transpose dari ini dengan matriks X transpose Y. Dapatkan ini ya. Nah, ini pengoperasinya ya. Nah, sekaligus ini matriks faktor koreksi. Faktor koreksi ini diperoleh dengan cara, ingat ya, di sini, masing-masing kita harus cari rata-ratanya. Rata-rata Y1, rata-rata Y2, rata-rata Y3. Sehingga ini kita sebut dengan vektor Y transpose. Ya, vektor Y transpose. Nah, N-nya ingat, N-nya 19. Sehingga kalau kita lihat formula dari ini, lihat ini 19 kali. Ya, kali transpose dari ini, 3 kali 1, kali ini. Jadi 3 kali 1 kali 1 kali 3, 3 kali 3. Jadi ini adalah istilahnya matriks N, Y transpose atau matriks vektor koreksinya. Dengan demikian, kita bisa mencari matriks errornya. Error itu selisih antara nilai yang sebenarnya kali nilai taksirannya. Nilai sebenarnya apa? Nilai sebenarnya dari jumlah hasil kali atau jumlah kuadrat. Ya, jumlah kuadrat ya. Jadi ini menggunakan rumus yang sama seperti itu. Ya, rumus yang sama bahwa ini adalah masing-masing adalah jadi
pertama, kolom pertama, baris pertama, kolom pertama, nilainya ini. Ya. Lihat aja rumusnya nanti. Ini matriks E-nya. Sedangkan matriks E plus H ini diperoleh dengan cara, Y transpos Y ini dikurangi faktor koreksinya. E plus H itu error plus yang dihipotesiskan. Nah, yang dihipotesiskan apa? Ketiga variabel X transpos X, X1, X2, X3 itu hipotesis nolnya secara bersama-sama tidak mempengaruhi. Lawan secara bersama-sama sedikitnya ada yang mempengaruhi. Jadi ini menggunakan namanya matriks E plus H ya, diperoleh dari nah ini. Jadi Y transpos Y dikurangi ini ya. Kita dapatkan matriks E transpos H-nya. Nah, kalau ini matriks E, ini matriks E plus H, berarti matriks H-nya selisih antara ini dikurang ini ya. Jadi antara yang biru dikurang yang hijau. Sehingga kita dapatkan matriks H. H di sini matriks hipotesis. Matriks hipotesis. Jadi yang dihipotesiskan adalah ketiga variabel independen signifikan mempengaruhi variabel dependennya. Nah, setelah itu cari inverse matriks ini dikalikan matriks ini. Jadi ini saya buat langsung ya. Jadi perkalian antara inverse dari ini kali matriks H, dapatnya ini. Saya beri nama matriks E pangkat min 1 kali H. Nah, atas dasar matriks inilah kita analisis. Makanya tidak bisa menggunakan Excel biasa kalau belum diinstal PopTools. Kalau belum diinstal PopTools, maka yang kuning dan hijau, yang biru ke muda ini nggak akan keluar. Ya. Nah, karena ini adalah output kalau kita menggunakan add-ins dari PopTools. Ya, PopTools ini ya. Kita pilih matrix tool, kita pilih eigen analysis, general square, karena itu bukan simetrik. Matriks yang E inverse E kali H itu bukan matriks simetris. Ya, jadi yang kita pakai itu nanti akan keluar ini. Ini akan keluar yang kuning ini. Yang kuning baris pertama ini adalah vektor eigen. Nilai eigen pertamanya ini, nilai eigen pertama, nilai eigen kedua, nilai eigen ketiga. Biasanya diurutkan dari yang terbesar sampai ke kecil. Nah, jadi ini vektor eigen yang berkaitan dengan nilai eigen pertama. Ini vektor eigen yang berhubungan dengan nilai eigen kedua. Ini vektor eigen ketiga yang berhubungan dengan nilai eigen ketiga. Begitu. Nah, yang kita pakai hanya nilai eigen ini. Hanya nilai eigennya. Ya. Nah, untuk itu kita bisa cek. Kita bisa cek bahwa benar nggak ini jumlah nilai eigennya. Ya. Ini jumlah nilai eigennya. Ya. Ini hasil kali nilai eigennya. Hasil kali nilai eigennya. Ya. Itu sama dengan trace nggak? Sama dengan trace ini nggak? Nah, ini trace-nya. Nah, kalau jumlah nilai eigen sama dengan trace-nya, nah benar nih. Determinan ini sama dengan hasil kali nilai eigennya. Benar ya? Oke. Nah, statistik-statistik tersebut diantaranya adalah, ini ada 4 statistik yang biasa digunakan dalam analisis multivariat. Ya. Analisis multivariat. Jadi, yang pertama adalah Wilks lambda ini, ya. Wilks lambda AD19 ini ya. Nah, AD19 itu merupakan hasil kali dari ini. Ini itu apa? Ini adalah 1 dibagi 1 plus lambda. 1 dibagi 1 plus 26. 1 dibagi 1 plus 0,1. Ya, 1 dibagi 1 plus sekian. Ya. Nah, kemudian ketiganya ini kita kalikan. Kita kalikan, akan kita dapatkan nilai Wilks lambda. Ya, jadi Wilks lambda itu bisa dicari dengan cara seperti itu. Oke? Kemudian, Roy. Roy sebetulnya, Roy itu bilangan nilai eigen terbesarnya. Kita bisa menggunakan 26,313 atau ada yang beberapa statistik menggunakan statistik terbesarnya dibagi 1 plus statistik terbesarnya. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Sedangkan Pillai ini menggunakan jumlah dari. Jumlah dari ini apa? Ini adalah ya. Nah, statistik ini lambda dibagi 1 plus lambda. Nah, jadi semuanya seperti itu kan, ya, dicari lambda. Jadi nilai eigen dibagi 1 plus nilai eigennya, kemudian dijumlahin.
1,0579 itu nilai statistik. Dan yang terakhir Lowley hoteling itu adalah jumlah ini, jumlah dari nilai-nilai eigen tersebut. Nah, kemudian nilai-nilai ini dibandingkan dengan tabel. Sayangnya saya tidak membahas tabel. Tabelnya seperti yang dijelaskan di dalam tampilan ini tadi. Ya. Tampilan di sheet terakhir, setidaknya 2 sheet terakhir ya. Nah, ini ada tabelnya ini. S-nya berapa, M-nya berapa, N besarnya berapa ya. Nah, demikian juga untuk statistik-statistik yang lain, nilai dan non-nilai Lowley hoteling ya. Demikian juga untuk Wilks. Nah, jadi seperti itu kawan. Nah, kalau kita lihat dengan regresi linear berganda ini dengan regresi linear berganda multivariat ini kita analisis dengan SPSS, kira-kira menganalisisnya seperti ini ya. Setelah data kita masukkan, kita klik general linear model, kita klik multivariat begini ya. Sorry, ini awalnya begini awalnya. Awalnya begini, ini awalnya begini. Oke. Nah, kita masukkan yang dependent variabelnya adalah Y1, Y2, Y3. Di sini sudah ada namanya ya. Kemudian kalau kita menganalisis ketiga-tiganya berbarengan begini, Oke. Nah, maksudnya bukan di sini ya, maksudnya di covariat. Maksudnya begini. Modelnya harus kita tentukan dulu. Masukkannya satu-satu. Temperatur, kemudian konsentrasi, kemudian waktu. Ya. Oke, continue. Kita optionnya setidaknya ada 2 ini atau 3. Ya. 3 ini saja parameter estimate, SSIP matrix, dan residual ini ya. Oke. Nah, hanya saja yang keluar di sini mungkin tidak bisa menjawab seperti yang kita harapkan. Apakah ketiga-tiganya itu mempengaruhi apa enggak secara bersama-sama ya. Nah, yang keluar di sini itu masing-masing yang dianalisis sendiri-sendiri. Jadi di SPSS tidak bisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan apakah temperatur, konsentrasi, dan waktu secara bersama-sama mempengaruhi ketiga respon. Nggak bisa. Ya. Jadi yang di sini yang bisa yang ditampilkan adalah satu persatu. Ya. Parsial, tetapi tetap berpedoman dengan bahwa variabel independen yang ada dalam model itu 3 ini. Ya. Nah, bagaimana cara melihatnya ketiga ini? Nah, itu kalau di tampilan Excel saya ini, tampilan ini, kita lihat begini, sorry, ya. Ini, misalnya komponen X0 ya, kita lihat komponen X0. Kita lihat ROI-nya, 0,2, 0,97, ya, lihat. 0,22, 0,97, 4439 ya. 4439. Benar kan? Nah, jadi harus dengan cara itu. Ya. Kita lihat dulu. Bagaimana dengan X1-nya? Nah, X1. Jadi, X1. Komponen X1. Lihat ya. Nih. Kita lihat. 954, 046. Ya. 954, 046. 2571. Ya. Dan seterusnya ya. Nah, ada sedikit perbedaan di dalam menganalisis di sini, yaitu tahapannya. Jadi kalau Y transposisinya ini sama ya, ini sama untuk model yang mana aja sama. Perbedaannya di sini. Jadi di sini kita buat kurang 1. Ini misalnya untuk komponen X1 ya. Komponen X1 tadi caranya keluarkan X1 dari sini. Jadi yang ada hanya X0, X2, X3. Tentunya matriks X transpos X-nya juga berkurang. Berkurang ya. Dan modelnya yang ada hanya X2 dan X3. Tak ada X1 di sini. Tak ada X1 ya. Nah, tak ada X1. Jadi, yang berubah tentu matriks B transpos X transpos Y juga berubah. Ini berubah, X transpos Y berubah, B-nya berubah, ini berubah ya. Ini tetap. Ini berubah. Sehingga matriks E-nya, matriks H-nya, ini E-nya kan tetap dari sini nih. E-nya dari sini. Jadi E yang ini
tetap menggunakan rumus ini ya, rumus yang mirip. Tapi ingat ya, ini adalah B-nya B baru ya. Nah, tapi nanti di dalam perhitungan di sini, oke. Kita lihat dulu. Ini matriks H-nya di sini ya. Itu lihat ini bersama P11 dikurang komponen ini. Jadi menggunakan error yang ada di X1, X2, X3. Jadi error pada P11 ya. P11 itu ini ya. Jadi selisih antara B transpose X transpose Y yang semuanya variabel ada, semuanya variabel independen ada ya, dikurangi dengan yang di sini ya, dengan di sini. Yang kalau X1-nya dikeluarkan. Ya. X1-nya dikeluarkan di sini. Nah, ini ya. Nih. Dari sini. Jadi di sini waktu menghitung E transpose inverse E kali matriks H di sini, E yang digunakan adalah E yang di sini. Full model keseluruhan ya. Nah, oke. Ini ya. Nah, jadi ini perbedaannya. Dari sini kita terus cari nilai eigennya dengan PopTools dan akan dapatkan ini ya. Dan ini yang sama dengan tampilan di SPSS ya. 0,954, 0,46, 20 ya. Oke. Nah, begitu caranya. Nah, lain halnya kalau kita ingin melihat jadi kalau ingin menganalisis secara bersama-sama, kita lupakan SPSS. Kita harus menggunakan Excel seperti ini. Jadi X1, X2 bersamanya, caranya sama. Jadi kalau misalnya X1 tidak ada, X2, X3 saja yang ada, ya, caranya sama. Tapi E yang digunakan adalah E pada halaman ini, bukan matriks E pada sheet yang pertama. Ya, itu saja. Demikian yang bisa saya sampaikan, silahkan dipelajari dengan seksama. Bila ada pertanyaan, bisa disampaikan lewat WA Group, pesan singkat, atau mungkin diberikan komen di YouTube saya ya. Oke ya. Ada lagi sebetulnya. Nah, untuk X1 sendiri dan sebagainya dengan cara yang sama ya. Kalau kita hanya melihat X1 sendiri terhadap Y1, Y2, Y3 ya. X2 sendiri terhadap Y2, Y3, X3 sendiri terhadap Y2, Y3. Ini sama caranya, baik dengan SPSS maupun dengan Excel ini. Kalian bisa amati nanti, bisa bandingkan. Terima kasih.